Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang dimana para siswa atau santri belajar di bawah bimbingan guru atau pengasuh pesantren. Mereka tinggal bersama dengan santri lain di sebuah asrama yang telah disediakan oleh pondok pesantren. Tapi ada juga pondok pesantren yang tidak mengharuskan santrinya untuk menginap. Nah, dalam pondok pesantren pasti memiliki amalia-amalia yang diberikan oleh seorang guru kepada santrinya. Amalia-amalia tersebut bermacam-macam, mulai dari wirid, zikir, atau amal perbuatan tertentu yang harus dikerjakan oleh santri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai amalia-amalia pondok pesantren Jagat Ali Musyri yang ada di Surabaya. Pondok pesantren Jagat Ali Musyri atau yang disingkat PPJA bertempat di kota Surabaya, Jalan Jetis, Agraria, yang didirikan oleh Dr. Kiai Haji Joko Hartono SAG, MAG, MM pada tahun 2003. Pondok pesantren ini didirikan atas dasar sikap prihatin pendiri terhadap sikap generasi muda saat ini. Banyak pemuda yang merantau dari desa ke kota cenderung terpengaruh terhadap pergaulan bebas, seperti nightclub atau shopping di mall. Nah, mereka cenderung melupakan perilaku baik yang diajarkan orang tuanya di desa dan terpengaruh oleh pergaulan di kota. Oleh karena itulah PPCA ini didirikan sebagai wadah untuk membina, mendidik, dan meningkatkan keimanan dan akhlak generasi muda. Terdapat dua bangunan di pondok pesantren Jagat Ali Musyri ini. Yang pertama didirikan pada 2003, sekarang ditempati oleh santri laki-laki. Kemudian PPCA 2 yang dibangun pada tahun 2005 digunakan untuk santri perempuan. Nah, sekarang total pondok pesantren Jagat Ali Musyri memiliki 80 santri. Kemudian amalia-amalia yang ada di PPJA ini pun bervariasi, karena selain menjadi pondok pesantren, PPJA juga merupakan sebuah tarekat. Pendiri berharap agar para santri atau jamaah menjalankan amalia tarekat Jagat Ali Musyri dan dapat menggali makna spiritual yang lebih dalam serta dapat meraih makom tertinggi. Secara sosial mampu menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Hakikat amalia pondok pesantren Jagat Ali Musyri ini merupakan amalan berbagai wirid, zikir atau amal perbuatan tertentu yang harus dikerjakan dan dilakukan untuk dijadikan sebuah metode praktek tasawuf untuk meraih jalan menuju Allah di kalangan pondok pesantren Jagat Ali Musyri. Amalia zikir wirid sehari-harinya antara lain yang pertama yaitu zikir setelah sholat fardu, yaitu istighfar 100 kali sampai 10.000 kali secara bertahap dan istiqomah, serta sholawat 100 kali sampai 10.000 kali secara bertahap dan istiqomah. Yang kedua yaitu wiritan sebelum subuh sebanyak 100 kali, kemudian wiritan sesudah subuh sebanyak 11 kali. Kemudian yang keempat yaitu sholat tasbih 4 rakaat dengan 2 kali salam. Tata caranya antara lain setelah baca surat, baca tasbih 15 kali saat ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud 10 kali, bangun dari sujud 10 kali. Nah, yang kelima yaitu sholat hajat 2 rakaat. Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Setelah salam sedang duduk, kemudian bertakbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan dengan niat sujud mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sujud dengan membaca tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 10 kali. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebanyak 10 kali. Rabbana zolamna
anfusna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin sebanyak 40 kali. Kemudian memohon kepada Allah, yaitu segala hajat yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Setelah salam, berdoa kepada Allah. Kemudian ada juga amaliyah yang dikerjakan di hari-hari khusus, seperti yang pertama yaitu doa pada malam Arafah. Yang kedua yaitu sholat Lailatul Qadar, yang tata caranya antara lain diawali dengan niat. Yang kedua yaitu rakaat pertama dan kedua masing-masing membaca Al-Fatihah 1 kali dan Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam membaca wiritan, kemudian membaca surat Al-Fatihah 41 kali dan membaca surat Al-Qadar 7 kali. Diakhiri doa Lailatul Qadar sebanyak-banyaknya, yaitu 3000 kali. Kemudian yang ketiga yaitu doa setelah Idul Fitri, dan keempat yaitu menyambut bulan Rajab dan Ramadan. Bacaan-bacaan yang dianjurkan di bulan Rajab yaitu Rabbighfirli warhamni watub alai, dibaca 70 kali setelah subuh dan asar. Subhanal Hayyul Qayyum dibaca 70 kali setelah maghrib tanggal 1 sampai dengan 10 Rajab. Subhanallahil Ahadis Somad yang dibaca 70 kali setelah maghrib, yaitu tanggal 11 sampai 20 Rajab. Kemudian membaca Subhanallahir Rauf sebanyak 70 kali pada tanggal 20 sampai 30 Rajab setelah maghrib. Kemudian ada juga bacaan yang bisa dibaca setiap waktu, lalu dibaca pada malam 27 Rajab. Muhammad Rasulullah dibaca 30 kali oleh muslimah saat khotbah disampaikan pada Jumat terakhir Rajab. Kemudian terdapat wirid dan fadilah pondok pesantren atau tarekat Jagat Alimusiri untuk digunakan dalam tujuan secara spesifik. Seperti yang pertama yaitu wirid untuk kegebalan. Wirid ini untuk memohon keselamatan Allah dari benda atau ucapan yang tajam agar kebal. Yang kedua yaitu wirid untuk kekebalan. 2. Wirid ini selain kekebalan juga bisa digunakan untuk pagar gaib, kewibawaan, dan menundukkan orang lain serta mendatangkan hajat dengan cara pengamalan yang sedikit berbeda dari wirid yang pertama. Yang ketiga yaitu wirid untuk daya tarik. Keutamanya adalah bisa bermanfaat untuk kekuatan daya tarik atau mendatangkan pelanggan bagi yang berbisnis. Yang keempat yaitu wirid untuk membentengi atau mageri dan membersihkan diri atau ngeruat seseorang, tanah, rumah, ataupun toko. Yang kelima yaitu wirid untuk mahabbah atau pengasihan dan penangkalnya. Wirid ini dapat digunakan untuk pengasihan, tidak boleh digunakan untuk main-main, dan harus punya niatan untuk menikah atau dinikahi. Yang keenam yaitu wirid untuk kewibawaan, yaitu untuk memiliki kewibawaan dari Allah dan terpenuhi hajat serta menundukkan hati ketika menghadap pimpinan atau seseorang yang akan ditemui. Yang ketujuh yaitu wirid untuk menyembuhkan segala penyakit. Kemudian yang kedelapan yaitu wirid untuk mendapatkan ketenangan hati, ilmu manfaat, mendatangkan hajat, dan ilmu laduni. Yang kesembilan yaitu sholawat mendatangkan rezeki, serta masih banyak lagi. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai amalia-amalia yang ada di Pondok Pesantren Jagat Alimusiri. Apabila ada salah kata atau informasi yang disampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.